Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami kembali menghadap kehadirat-Mu Bapa untuk memuliakan nama-Mu dan hanya memuliakan nama-Mu saja. Kali ini adalah melalui firman yang datangnya daripada-Mu Bapa. Engkau urapi kami semua Bapa, masing-masing kami di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Sehingga pada saat firman-Mu disampaikan dan telinga kami terbuka, mata kami terbuka, hati kami terbuka, Engkaulah yang bekerja dan semua itu Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa di surga. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Masih tetap di dalam konsentrasi kita untuk mendengarkan ayat emas yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Datangnya dari Matius 7 ayat 13 dan 14. Disitulah saya akan berkonsentrasi untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Demikianlah firman Tuhan ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sekarang renungkan apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan ajaran yang Dia sampaikan melalui kuliah-kuliahnya di bukit. Itu kita sebut Sermon on the Mount, seperti kuliah-kuliah Tuhan Yesus di bukit. Sebelum itu saya ingin menyampaikan dulu kepada kita semua, baik yang TLCC maupun yang belum di dalam TLCC, rasa terima kasih saya dan istri saya atas doa-doa yang dipanjatkan pada saat istri saya dirawat di rumah sakit. Hari ini istri saya sudah dalam keadaan yang jauh lebih baik, sehat, mulai beraktivitas, tapi masih capek sehingga tidak ada bersama saya pada hari ini. Salam damai sejahtera, salam sukacita dan kasih dari istri saya untuk kita semua. Dengan itu saya katakan, hidup orang-orang yang percaya pada Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, itu selalu dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan yang datangnya dari Roh Kudus. Amin. Ini salah satunya. Perkataan Tuhan Yesus tadi di ayat 13 dan 14. Ada beberapa poin yang saya ingin kita semua berkonsentrasi pada poin itu. Mulai dari ayat 13. Tuhan Yesus berfirman, masuklah. Dimulai dengan kata masuklah. Apa yang dimaksud dengan masuklah? Kalau seseorang masuk ke dalam sesuatu, setelah dia masuk ke dalam sesuatu itu ada yang dia lihat. Ada tujuan yang dia dapati setelah dia masuk itu. Jadi kata masuklah nanti akan kita perhatikan dengan seksama. Kemudian ada kata melalui pintu. Ada kata pintu di sini. Nanti kita akan perhatikan juga apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan pintu. Kemudian di ayat 14 itu ada kata jalan. Ayat 13 juga ada kata jalan. Nanti kita akan pelajari lebih dalam apa yang dimaksud dengan jalan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian ada kata orang di ayat 13 dan di ayat 14. Kita akan juga pelajari apa maksud Tuhan Yesus dengan kata orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kita tidak hanya melihat ayat yang menyampaikan firman Tuhan itu. Kita harus melihat konteks yang dalam hal ini adalah Sermon on the Mount. Kuliah-kuliah di bukit. Konteks kuliah-kuliah di bukit harus kita lihat. Dan bukan hanya itu. Karena Tuhan Yesus berbicara melalui Injil, maka kita juga harus melihat konteksnya melalui konteks Injil. Nanti kita akan perhatikan itu satu demi satu. Kita akan mulai dari kata masuklah dulu. Nah, di kata masuklah itu, kalau kita lihat lebih jauh, ada dua tujuan yang Tuhan Yesus tunjukkan. Jadi seseorang yang masuklah mengikuti apa yang Tuhan Yesus bilang. Pada saat dia masuk, dia akan menemui dua kemungkinan skenario.
Yang pertama adalah dia masuk, kemudian dia melihat kebinasaan. Masuk menuju kebinasaan. Ini ada di ayat 13. Kita tahu yang dimaksud kebinasaan ini adalah neraka. Adalah tempat di mana setan dan iblis itu berada. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita mendengarkan Tuhan Yesus berkata, masuklah. Seperti yang di ayat 14, begitu masuk, maka yang dilihat adalah kehidupan. Yaitu kehidupan yang kekal yang dimaksud di sini, di dalam konteks Alkitab. Begitu masuk, yang terlihat adalah surga. Kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Jadi itulah kata masuk di dalam ayat 13 dan ayat 14 yang sedang kita bicarakan sekarang. Selanjutnya kita akan melihat kata pintu. Ada dua pintu juga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Yang pertama adalah pintu yang sesak. Pintu yang sesak. Iya, karena mungkin ukurannya kecil. Jadi dibilang pintu yang sesak. Yang kedua adalah pintu yang lebar. Tuhan Yesus mengatakan pintu yang lebar. Mungkin ukurannya besar. Atau mungkin pintunya bagus. Nyaman dilewati. Jadi dihubungkan dengan kata masuk tadi, ada dua macam pintu. Pintu yang sesak, orang masuk lewat situ, dia melihat tujuan yang adalah kehidupan yang kekal atau surga tadi. Pintu yang lebar yang dikatakan Tuhan Yesus ini, orang masuk ke dalam pintu ini, dia melihat tujuan yaitu kebinasaan, yaitu neraka. Jadi itu yang dimaksud pintu oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya kita akan melihat kata jalan. Yang pertama Tuhan Yesus katakan jalan yang luas. Jalan yang luas ini kalau kita hubungkan dengan kata masuk tadi, orang melewati jalan ini, dia akan masuk kepada kebinasaan. Yang dituju oleh jalan ini adalah kebinasaan. Yang kedua adalah jalan yang sempit yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat yang ke-14. Orang masuk lewat jalan yang sempit ini, tujuan yang terlihat adalah kehidupan atau kehidupan yang kekal, yaitu surga. Hidup bersama Tuhan Yesus. Jadi ada dua jalan itu. Nah, kata yang terakhir yang kita ingin lihat bersama-sama, yang itu adalah kita semua adalah kata orang. Ada dua macam orang juga yang dibilang Tuhan Yesus. Yang di ayat 13 Tuhan Yesus katakan banyak orang. Di ayat yang ke-14 Tuhan Yesus katakan sedikit orang. Nah, kita hubungkan dengan kata masuk tadi, pintu tadi, dan jalan tadi. Dengan melihat dua ayat ini, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus berkata, banyak sekali orang-orang yang masuk melewati pintu yang lebar, jalan yang luas, dan mereka bergerak menuju kepada kebinasaan. Yang kedua adalah orang-orang yang dikatakan Tuhan Yesus sedikit tadi. Ya, ini orang-orang yang masuk, dia pakai pintu yang sesak, dia melalui jalan yang sempit, dan menuju kepada kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus, surga. Jadi itulah yang dimaksud dengan kata-kata penting tadi di dua ayat nas yang sekarang sedang kita renungkan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita tahu, karena kita sedang ngomongin orang-orang, yaitu kita semua. Dua macam orang tadi, mereka yang banyak tadi menuju kepada kebinasaan karena masuk lewat pintu yang lebar. Melalui jalan yang luas adalah anak-anak gelap. Kita tahu itu dari konteks Alkitab. Kita juga tahu bahwa orang-orang yang sedikit tadi yang dibilang oleh Tuhan Yesus. Masuk melalui pintu yang sesak, melalui jalan yang sempit, menuju ke kehidupan yang kekal. Dan itu adalah anak-anak Tuhan. Saya mengimani kita semua yang berada di dalam konteks tayangan kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sangat menyayangi Tuhan dan sangat disayangi oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita akan lihat kenapa Tuhan Yesus mempergunakan kata pintu di sini. Kenapa dia nggak pakai jendela? Kenapa dia nggak pakai kata yang lain
yang menggambarkan rumah, bagian-bagian rumah. Tapi kenapa dia pakai kata pintu? Nah, kita akan belajar ini dari konteks Injil. Di Yohanes 10 ayat 7 firman Tuhan berkata, mari kita dengarkan baik-baik ini firman Tuhan. Maka kata Yesus, ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Aku, Tuhan Yesus mengacu pada dirinya sendiri, berkata kepadamu, hari ini berkata kepada kita semua, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Tuhan Yesus menyebut dirinya pintu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di khotbah di bukit tadi, di ayat yang ke-13 dan 14, terutama ayat 14, dipakailah kata pintu. Nah, kita tahu Yohanes 10 ayat 7 ini konteksnya adalah gembala yang baik. Gembala yang baik, dia menjaga domba-dombanya dengan berdiri di pintu. Bahkan Tuhan Yesus katakan dia itu pintu. Nah, ini kalau di layar screen kita di rumah, kita mungkin bisa melihat nih gambar daripada kerangkeng atau tempat di mana domba-domba itu berada di masanya Tuhan Yesus. Kalau kita lihat tempat itu, dombanya di tengah dikelilingi oleh pagar yang dibuat dari batu, hanya ada satu pintu. Nah, di dalam gambar itu, di satu pintu itu Tuhan Yesus berada di pintu itu. Sebetulnya kalau kita melihat Yohanes 10 ayat 7, dia bukan hanya berada di pintu yang hanya satu-satunya itu, tapi dialah si pintu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi jelas dikatakan di sini bahwa pintu yang dimaksud adalah pintu yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Ada di Yohanes 10 ayat 7 dan juga dipakai di Matius 7 tadi. Lalu sekarang kita lihat, kenapa kita membaca dari ayat-ayat yang 2 ayat 13 dan 14 ini kata jalan. Yohanes 14 ayat 6, di sini Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, ini Tuhan Yesus lagi yang berkata ya, akulah, dia mengacu kepada dirinya sendiri, jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas di sini kenapa Tuhan Yesus menggunakan kata jalan di Matius 7 ayat 13 dan 14. Karena di ajaran dia yang lain, termasuk Yohanes 14 ayat 6, dia mengacu kepada dirinya sendiri sebagai jalan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kata pintu tadi. Kenapa kok Tuhan Yesus katakan pintu itu adalah pintu yang sesak? Kenapa seperti itu? Seperti gambar yang kita lihat tadi, itu pintu tempat keluar masuknya domba yang dikelilingi tadi oleh pagar dari batu tadi, itu hanya satu. Dan ukurannya itu kecil gitu. Jadi satu pintu ukurannya kecil. Tapi itu adalah pintu yang Tuhan bilang adalah Yesus, adalah dia sendiri. Dan kalau domba itu keluar masuk melalui pintu itu, maka di dalam dia keluar masuk selalu ada kehidupan dari domba-domba itu, yaitu kehidupan yang kekal kalau dibawa ke hari ini dalam konteks kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa sesak? Karena hanya satu pintu dan kecil. Dan itu adalah sebesar Tuhan Yesus yang kita lihat di dalam gambar itu. Nah, kenapa jalan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah jalan yang sempit? Karena kita tahu di ayat 6 Yohanes 14 tadi, di situ dikatakan, akulah jalan. Jadi hanya aku, hanya Yesus. Tidak ada jalan-jalan lain lagi. Karena ini hanya satu jalan dan itu adalah Yesus, gak ada pilihan-pilihan lain. Itulah sebabnya dibilang sempit. Nah, untuk gampangnya kita gambarkan saja satu jalan ini adalah jalan satu arah yang hanya punya satu jalur. Sedangkan jalan-jalan lain yang tidak sempit adalah jalan yang lebar, ada banyak jalur. Nah, yang dimaksud Tuhan di sini, yang dimaksud firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6 ini adalah satu jalan, satu jalur yang adalah Yesus. Hanya Yesus sendiri. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi jelaslah apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus
di Matius 7 ayat 13-14 yang sedang kita renungkan saat ini. Dan kita tahu pintu itu adalah Yesus. Kita tahu jalan itu adalah Yesus. Dan kita juga tahu pintu itu hanya satu. Kita tahu jalan itu hanya satu. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di sekeliling kita hari-hari ini, entah dari TV, entah dari YouTube, entah baca buku, entah baca majalah, banyak sekali pintu-pintu di dalam tanda kutip yang ditawarkan oleh dunia kepada umat, kepada orang-orang yang ada di dunia. Kita juga melihat di dalam konteks yang sama. Banyak sekali jalan-jalan yang ditawarkan di dunia ini kepada umat. Orang-orang yang ada di dunia ini. Nah, Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mau menuju ke kehidupan kekal, kalau kamu mau menuju ke tempat di mana aku berada, yaitu Yesus di surga, maka pintu itu hanya satu. Yaitu pintu yang sempit tadi. Jalan itu hanya satu, yaitu jalan yang kecil tadi. Yang mana pintu itu adalah Yesus, jalan itu adalah Yesus. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Banyak tawaran-tawaran, banyak pilihan-pilihan. Tapi untuk anak-anak Tuhan, saya imani adalah kita semua yang sekarang sedang mendengarkan suara saya. Yang saat ini saya sedang menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Kita mengimani dan mengamini hanya Yesus yang dapat membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Hanya Yesuslah pintu itu. Hanya Yesuslah jalan itu. Tidak ada lagi pintu lain, tidak ada jalan lain, tidak ada kehidupan kekal di luar Yesus. Amin. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan kita melalui khotbahnya di bukit, khususnya Matius 7 ayat 13-14. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Pengetahuan mengenai apa itu pintu, apa itu jalan, apakah kita termasuk di dalam kelompok orang yang banyak tadi, atau kelompok orang yang sedikit tadi, mengetahui bahwa surga itu di mana, mengetahui neraka itu di mana, itu tidak akan membawa kita kemana-mana kecuali kita melakukan apa yang Tuhan firmankan pada saat ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang Tuhan mau kita lakukan setelah kita mendengarkan firman-Nya ini. Kita sudah tahu pintu itu adalah Yesus. Kita sudah tahu jalan itu adalah Yesus. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Sudahkah Roh Kudus? Kita tahu bahwa mengikut Tuhan Yesus bukan atas kehendak pribadi kita. Alkitab mengatakan Roh Kudus Bapa, Roh Kudus Tuhan Yesus harus memanggil orang untuk dia mengikut Yesus. Gak bisa datang sendiri. Pertanyaannya sekali ulang lagi. Sudahkah Roh Kudus membimbing kita, membimbing Anda, membimbing orang tua Anda, membimbing suami, istri, anak-anak Anda menuju ke pintu itu? Satu-satunya pintu yang dibicarakan Tuhan Yesus yang dalam hal ini akan membawa ke kehidupan kekal, yaitu Yesus sendiri. Sudahkah Roh Kudus membimbing ke arah pintu itu? Sudahkah Roh Kudus membimbing ke arah jalan itu? Jalan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tadi, yaitu Dia, dirinya, Yesus Kristus. Sudahkah? Itu pertanyaan yang bagus sekali untuk penerapan daripada nas yang kita pelajari pada hari ini. Kalau orang yang sudah dibimbing oleh Roh Kudus melalui pintu yang satu-satunya tadi, melalui jalan yang hanya satu-satunya tadi, maka buah-buah Roh Kudus, ingat, Roh Kudus yang membimbing. Artinya pada saat Roh Kudus mencengkeram orang itu, menuntun melalui pintu itu, menuntun melalui jalan itu yaitu Yesus, maka dia akan memberikan buah-buahnya di dalam kehidupan orang yang sedang dibimbingnya itu. Kita akan melihat di dalam kehidupan yang bersangkutan. Atau kalau dalam konteks ini kita lihat aja di dalam kehidupan Anda, keluarga Anda. Apakah di dalam kehidupan Anda ada damai sejahtera? Ada sukacita di dalam kehidupan keluarga Anda. Apakah ada damai sejahtera, ada sukacita? Meskipun di luar pandemi COVID-19 sedang merajalela.
Tapi kalau anak-anak Tuhan yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus ke pintu dan jalan itu, yaitu Yesus Kristus, akan ada damai sejahtera. Akan ada sukacita kapanpun dan dimanapun. Amin. Nah, itulah pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah sudah dipimpin ke arah, oh Pak Pendeta, sudah kok saya ke gereja. Ini setiap ada acara YouTube di TLCC atau di gereja mana atau kegiatan pelayanan di mana selalu saya mendoakan, selalu saya ikut nyumbang, selalu saya ikut memberikan tenaga, saya selalu melihatnya di YouTube. Gak pernah terlambat, 5 menit aja saya gak pernah terlambat. Harus sebelumnya saya udah tune in dulu supaya gak terlambat. Udah pastilah saya sudah dibimbing oleh Roh Kudus ke pintu dan jalan yang Pak Pendeta katakan itu, yaitu Yesus Kristus. Benarkah begitu? Ini ada tolok ukur yang Tuhan berikan, yang mana Tuhan Yesus sampaikan ini di khotbahnya di bukit melalui ucapan-ucapan bahagia. Nah, kita sekarang akan melihat ayat 13-14 Matius 7 tadi melalui ucapan-ucapan di bukit, ya ucapan-ucapan bahagia tadi yang dikatakan Tuhan Yesus di pasal 5. Kita lihat, apakah di dalam kehidupan saya sebagai anak Tuhan, sebagai individu yang betul-betul percaya dan mengasihi Tuhan, saya sudah sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Itu ada di ucapan bahagia. Apakah itu menggambarkan saya sebagai anak Tuhan? Apakah di dalam kehidupan saya, atau sedikit lebih luas, kehidupan suami saya, kehidupan istri saya, kehidupan anak-anak saya, pada saat saya melihat sesama anak Tuhan, si suami melihat istrinya, istrinya melihat suaminya, ayah melihat anaknya, ibu melihat anaknya. Apakah di dalam konteks itu kita berduka, yang bersangkutan berduka pada saat kita melihat sesama anak Tuhan, apalagi suami istri kita, anak kita melakukan dosa? Apakah itu menggambarkan saya? Apakah di dalam saya menghidupi kehidupan saya selalu rendah hati dan memiliki penguasaan diri yang datangnya dari Roh Kudus yang saya terapkan di dalam kehidupan saya sehari-hari? Itu hanya kita yang bisa jawab, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan apakah kita selalu mencari dan melakukan kebenaran firman Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus yang selalu membimbing kita menuju ke pintu dan jalan tadi? Gampang, kalau yang ini kan gampang. Setiap hari baca Alkitab enggak? Setiap hari merenungkan firman Tuhan enggak? Setiap hari selalu bangun pagi menanyakan kepada diri saya sendiri, saya punya rencana A, B, dan C. Apakah semua itu sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Kita lakukan enggak itu di dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan tulus hati? Seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus yang Tuhan berikan. Apakah kita lakukan itu? Kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita memberitakan Kristus kepada orang-orang yang bahkan belum percaya kepada Kristus, supaya ada damai di dalam kehidupan kita, antara kita dengan Tuhan, antara orang-orang yang bahkan belum kenal Tuhan Yesus dengan Tuhan? Apakah kita menggambarkan hal yang barusan saya bilang tadi? Dan yang terakhir yang disampaikan di dalam ucapan bahagia oleh Tuhan Yesus, apakah kita berani menghadapi penganiayaan, berani menghadapi fitnahan, berani menghadapi segala sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak enak di dalam kehidupan kita. Karena kita mau bersaksi akan Tuhan dan membela kebenaran firman Tuhan. Apa yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, adalah dari ucapan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit sebagai pembantu, ucapan-ucapan pembantu di dalam kita mengerti Matius 7 ayat 13 dan 14. Orang-orang yang kalau kita melihat diri kita atau orang yang bersangkutan melihat dirinya sendiri dan list dari ucapan-ucapan bahagia tadi, jawabannya adalah iya, saya melakukan dengan sepenuhnya apa yang difirmankan oleh Tuhan. Iya, saya
menghidupi kehidupan yang sangat bergantung pada Tuhan. Semua tadi dijawab dengan iya, maka itu adalah karakteristik daripada orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus untuk melalui pintu itu, untuk melalui jalan itu, yaitu Kristus Yesus. Jadi jelas ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu gak ngambang. Dia jelaskan secara detail melalui konteks Injil, melalui konteks khotbah di bukit itu sendiri. Dan sekarang kita tahu apa sih yang Tuhan sedang bicarakan kepada kita. Saya mau menutup dengan ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Tadi saya katakan orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus melalui pintu itu, melalui jalan itu. Dalam bentuk pertanyaan. Ada orang yang menjawab itu, ya saya dituntun. Ya saya digiring oleh Roh Kudus ke arah pintu dan jalan yang benar. Tapi ada orang yang bilang enggak. Saya enggak dituntun, saya enggak dibimbing. Padahal saya mau banget dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus, tapi saya enggak. Nah orang-orang yang enggak dituntun oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh Kudus Tuhan Yesus, melalui pintu dan jalan itu, nggak banyak yang mau ngakuin hal seperti itu. Malah kadang-kadang orang itu diam, apalagi kalau dia tahu siapa Yesus. Dia diam. Tapi kita, maksudnya anak-anak Tuhan yang lain, atau bahkan suami dari yang bersangkutan atau istri yang bersangkutan, bisa melihat dengan jelas kalau seseorang itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus melalui pintu atau jalan yang Tuhan bilang tadi, yaitu Yesus. Tidak ada damai sejahtera. Berantem terus antara lain perwujudannya. Baik dengan istri, baik dengan anak. Tidak ada sukacita di dalam kehidupannya. Padahal pekerjaannya bagus. Padahal dia ke gereja. Padahal dia selalu baca Alkitab. Tapi nggak ada yang namanya damai sejahtera. Tidak ada yang namanya sukacita. Dan tidak ada yang namanya kasih. Ngelihat orang yang memerlukan bantuan, acuh tak acuh. Lewat aja. Nggak perlu, seakan-akan nggak ada orang itu. Ngelihat istrinya sedang bergumul, nggak tahu apa yang digumulin. Dia berpura-pura nggak tahu. Dia ngurusin urusan sendiri. Gak ada kasih di situ. Si orang yang bersangkutan bisa menipu seluruh dunia, menipu bahkan dirinya sendiri. Atau tidak mengakui bahwa dia sudah dituntun oleh Roh Kudus ke arah pintu itu, ke arah jalan itu. Tapi yang namanya buah Roh Kudus itu kelihatan. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di dalam khotbah di bukit bagian yang lain, Tuhan Yesus mengatakan sendiri bahwa kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus melalui pintu, melalui jalan yang adalah Tuhan Yesus akan menjadi garam di dalam kehidupan, akan menjadi terang di dalam kehidupan. Kita sudah berbicara mengenai ucapan bahagia di khotbah yang lalu. Kita sudah berbicara mengenai garam dan terang di khotbah yang lalu. Hari ini Tuhan Yesus menunjukkan dari Matius 7 ayat 13 dan 14. Itulah bentuknya. Dalam bentuk pintu, dalam bentuk jalan. Dalam bentuk pintu seperti yang Tuhan Yesus katakan, yang adalah Tuhan Yesus. Dalam bentuk jalan seperti yang Tuhan Yesus katakan, adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya kembali ke menjawab pertanyaan. Yang pertama tadi jawabannya adalah iya, kita sudah tahu ciri-cirinya, karakteristiknya, atributnya seperti apa yang disampaikan Tuhan di ucapan bahagia. Kedua adalah tidak. Belum atau nggak tahu. Siapa itu Roh Kudus, siapa itu Tuhan Yesus. Tidak tahu mengenai itu. Nah, disinilah kita akan memakai penerapan pertama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang belum dibimbing oleh Roh Kudus ke pintu atau ke jalan yang tadi saya katakan, tidak akan pernah mencapai kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Untuk supaya itu terjadi, maka kita tahu, kita harus terima Kristus Yesus. Kita harus masuk lewat pintu itu. Kita harus melalui jalan itu. Terima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itu caranya. Nah, bagaimana step-stepnya Pak Pendeta? Step-stepnya adalah berdoalah memohon jamahan dari Roh Kudus.
Nah, berdoa ini biasanya pengalaman saya adalah temuilah orang yang sudah kenal dengan Tuhan Yesus. Sudah terima Tuhan Yesus. Ajak dia berdoa bersama-sama. Atau masuklah ke suatu tempat di mana di situ ada doa. Orang-orang melakukan doa seperti persekutuan doa. Berdoalah entah bersama satu orang tadi atau rame-rame untuk didoakan supaya Roh Kudus menjamah. Melalui doa itu, nah, kalau Anda belum punya Alkitab ini bisa langsung minta ke teman berdoa tadi. Ketahuilah firman Tuhan. Melalui doa bacalah firman Tuhan. Roh Kudus akan membantu. Dan setelah baca firman Tuhan, berdoa tadi baca firman Tuhan, mintalah Roh Kudus untuk membimbing Anda untuk bertobat atas dosa-dosa Anda. Setelah itu, terimalah Tuhan Yesus dengan pekerjaan Roh Kudus ya, menjadi Tuhan dan juru selamat pribadi Anda. Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Satu surat saja yang dari Petrus saja kita ambil, ke jemaatnya di Efesus saja. Itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita ikutin. Tapi ini kita berbicara mengenai firman Tuhan secara keseluruhan. Kalau Roh Kudus sudah membimbing kita melalui pintu itu, melalui jalan itu, yaitu Tuhan Yesus yang harus kita hidupi. Mustahil kita bisa melakukan itu sendiri. Jadi setelah Roh Kudus membimbing kita untuk terima Tuhan Yesus, bergabunglah dengan gereja lokal. Contohnya TLCC. Bukan hanya bergabung dengan gereja lokal, masuklah ke sekolah minggu, masuklah ke care group di mana gereja itu. Sehingga bersama-sama dengan tubuh Yesus yang lain, maksudnya bersama-sama dengan anak Tuhan yang lain yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kita mengikuti apa yang Tuhan bilang melalui firman Tuhan. Perjanjian lama, perjanjian baru. Yang terakhir, penerapan yang terakhir adalah yang masalah ini begini loh Bapak Ibu. Ada orang-orang yang dia sudah dibimbing oleh Roh Kudus menuju ke arah pintu, melihat jalan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus itu sendiri bukan? Nah, orang-orang seperti itu tempatnya ada di gereja. Orang-orang seperti itu tempatnya ada di sekolah minggu, ada di care group. Masalahnya dia sudah tahu tuh pintu itu di mana, dia udah tahu jalan itu seperti apa, dia udah tahu itu adalah Yesus. Dia udah tahu bahwa untuk orang-orang yang sudah dibimbing harus mengikuti aturan-aturan main Tuhan Yesus, tapi dia kagak bikin. Dia tahu pintunya, dia tahu jalannya, dia nggak ikutin aturan mainnya. Nyampe nggak kira-kira ke kehidupan yang kekal itu bersama Tuhan Yesus? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa yang namanya orang yang diselamatkan tadi, praktek penerapan pertama yang saya bilang tadi, yang diselamatkan, belum kenal Tuhan Yesus terus diselamatkan, itu berjalan bersama-sama dengan pengkudusan. Tidak ada orang yang diselamatkan terus tidak mau dikuduskan. Tidak ada orang yang selamat tapi tidak dikuduskan setiap hari oleh Roh Kudus. Gak ada itu. Jadi yang kedua penerapannya adalah setiap hari terimalah pengkudusan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Pengkudusan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus membimbing kita melewati pintu, melalui jalan, yaitu Kristus, menuju ke tujuan, yaitu kehidupan yang kekal. Ilustrasi yang sering saya dengar di seminari adalah seperti ini. Pesawat terbang berangkat dari Los Angeles menuju ke New York. Atau dari Sabang, dari Jakarta berangkat menuju Denpasar. Itu dia nggak jalan lurus gitu, nggak seperti itu jalannya. Dia harus dibenerkan lagi, itu entah pilotnya atau autopilotnya. Jadi begini, belok sedikit dibenerin lagi, belok sedikit lagi dibenerin lagi, belok sedikit lagi dibenerin lagi. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus akan selalu membimbing kita. Meskipun kita udah tahu pintu itu di mana. Meskipun kita udah tahu jalannya seperti apa. Tapi kita tetap harus berada di dalam bimbingan Roh Kudus. Sehingga kalau kita melenceng sedikit dibenerin lagi. Melenceng sedikit dibenerin lagi. Sehingga pesawat yang berangkat dari Jakarta itu tadi sampai ke Denpasar. Sehingga anak-anak Tuhan tadi yang sudah kenal Tuhan tadi sampai ke tujuan yang Tuhan kehendaki. Antara lain adalah kehidupan yang kekal tadi. Nah itulah yang namanya pengkudusan tadi. Itulah dikuduskan. Dan bagaimana Pak Pendeta caranya?
Berdoalah memohon jamahan dari Roh Kudus. Gak bisa itu yang namanya nyetir kapal terbang dari Jakarta ke Denpasar sendirian aja. Dibantu co-pilot, dibantu oleh komputer. Kita perlu bantuan dari sesama anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita. Masuk. Berdoa bersama. Dan dari berdoa bersama tadi, urapan Roh Kudus selalu membaca firman Tuhan. Setiap hari secara konsisten. Dari situ Roh Kudus akan bekerja untuk membuat kita selalu meminta ampun pada Tuhan. Selalu bertobat pada Tuhan setiap kali kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan dosa. Dan dengan itu terimalah pengkudusan yang datangnya dari Kristus Yesus setiap hari di dalam kehidupan Anda. Dan sama dengan penerapan pertama tadi, setelah Anda masuk ke dalam gereja, jangan hanya duduk di pew, hanya duduk di kursi gereja. Tapi bergabunglah dengan sekolah minggu, bergabunglah dengan care group. Karena begitulah Tuhan mengatur kehidupan anak-anaknya. Untuk supaya mereka selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Menuju ke tujuan yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Melalui pintu yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan. Melalui jalan yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan. Bapak ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita menutup renungan firman Tuhan kali ini dengan memikirkan nama orang-orang di dalam kehidupan kita. Mungkin orang-orang ini belum tahu pintu itu yang mana. Atau lebih tepat lagi siapa itu pintu itu. Mungkin orang itu belum tahu jalan itu yang mana. Atau lebih tepat lagi siapa jalan itu. Mereka belum tahu siapa Yesus. Mari kita pikirkan nama itu. Nah kalau ada pulpen, di rumah ada pulpen kan? Ada kertas di samping Anda. Ambil tuh pulpen, ambil tuh kertas, tulislah nama-nama itu. Udah ditulis. Kedua, pikirkan nama-nama orang-orang yang adalah anak Tuhan di dalam kehidupan Anda. Mungkin istri Anda sendiri, mungkin suami Anda sendiri, mungkin anak Anda sendiri. Mungkin teman-teman Anda di care group, teman Anda di gereja, teman Anda di sekolah minggu. Pikirkan nama mereka. Pikirkan mereka yang sudah dibimbing oleh Roh Kudus untuk melihat pintu, untuk mengetahui jalan itu. Tapi mereka masih melenceng ke kiri, melenceng ke kanan. Gak ikutin aturan firman Tuhan, pergi ke kiri, pergi ke kanan. Tulis nama mereka. Di kertas yang sama, tulis di bawah. Nama yang pertama Anda tuliskan. Gak usah banyak-banyak, masing-masing 2 aja, tulis. Dan sekarang mari kita doakan bersama-sama nama-nama itu. Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang kami sembah dalam nama putramu yang tunggal Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Bagaimana Engkau menunjukkan kepada kami dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Begitu Engkau mengasihi kami Bapa di surga. Jelas Engkau kirimkan putramu yang tunggal untuk mati di kayu salib karena kasih-Mu kepada kami Bapa di surga. Kami bersyukur untuk itu. Dan Bapa kalau hari ini kami mendengarkan petunjuk yang datangnya dari firman-Mu. Oh biarlah rasa syukur kami bertumbuh dan berkembang di dalam Roh Kudus Bapa. Dan biarlah itu memenuhi kehidupan kami Bapa. Dan Bapa kalau hari ini Engkau memberitahu kepada kami, kepadaku, kepada saya bagaimana pintu itu, bagaimana jalan itu. Dan bagaimana melewati pintu dan jalan itu menuju ke kehidupan yang kekal. Biarlah ini jangan menjadi perbendaharaan kami, perbendaharaanku saja Bapa. Tapi biarlah itu juga boleh aku sebarkan kepada orang lain. Bahkan kepada teman-teman satu gereja kami. Bapak di depan kami ada nama-nama yang tertulis Bapak. Oh Bapak Engkau lawat nama-nama ini satu demi satu Bapak. Engkau kunjungi mereka satu demi satu Bapak. Kami mendoakan Roh Kudus-Mu bekerja atas nama-nama ini Bapak. Semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk pintu itu. Terima kasih Bapa untuk jalan itu. Terima kasih Bapa untuk Yesus Kristus yang Engkau berkatkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.